Mengapa Erik ten Hag belum dipecat Manchester United? Sosok asal Belanda itu telah kalah 13 kali musim ini, namun masih bertahan di pekerjaannya. Ini adalah pertama kalinya United kalah dalam jumlah yang sama sebelum batal sejak musim tahun 1930-31, tahun ketika mereka finish di posisi terbawah Divisi 1 Inggris. Sebagian besar manajer yang pernah menjalani musim yang buruk seperti ini sudah pasti dipecat, namun pekerjaan pelatih asal Belanda itu, entah bagaimana, tetap aman untuk saat ini. Pemandangan para supporter yang meninggalkan Old Trafford atau stadion tandang lebih awal sudah menjadi hal yang biasa musim ini. Siapa yang bisa menyalahkan mereka karena ingin istirahat dari mimpi buruk yang terbentang di depan mata? Ini bukan pertama kalinya mereka melihat timnya mengecewakan musim ini. Kekalahan di West Ham yang lebih menyakitkan karena terjadi saat melawan mantan bos United David Moyes adalah kekalahan tandang ke-6 United musim ini di semua kompetisi. Tapi performa kandang mereka bahkan lebih buruk. United telah kalah dalam 7 pertandingan di Old Trafford dan kebobolan 3 gol dalam 5 pertandingan. Di sana, mereka kebobolan gol pertama dalam 6 dari 9 pertandingan kandang liga mereka. Penampilan buruk United di kandang jauh berbeda dari musim lalu ketika mereka mengubah Old Trafford menjadi stadion angker dan memenangkan 27 pertandingan di sana. United kalah 8 kali dari 18 pertandingan di Liga, 3 kekalahan lebih banyak dari kekalahan Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer ketika mereka dipecat masing-masing pada Desember tahun 2018 dan November tahun 2021. United saat ini berada di urutan ke-8 dalam klasemen, 2 tingkat di bawah posisi mereka ketika Mourinho dipecat dan 1 tingkat di bawah posisi Solskjaer dan David Moyes ketika mereka dipecat. Dan tidak seperti ketiga pendahulunya, Ten Hag tidak memiliki rekor Liga Champions yang bisa dijadikan acuan. Mourinho dan Solskjaer telah membawa United ke ambang babak sistem gugur ketika mereka dipecat, sementara Moyes mencapai perempat final. Namun Ten Hag dan para pemainnya tersingkir dari Liga Champions dan menempati posisi terbawah grup A, meninggalkan mereka tanpa Liga Eropa sebagai hiburan. Jadi, kenapa Ten Hag masih dipertahankan? Meski mendapat hasil yang mengkhawatirkan baru-baru ini, pelatih asal Belanda itu masih mendapat dukungan dari petinggi United. Ini adalah situasi yang sangat berbeda dengan Mourinho yang hubungannya dengan kepala eksekutif saat itu, Ed Woodward, memburuk ketika dia tidak mendapat dukungan di bursa transfer pada musim panas tahun 2018. Manajemen juga membenarkan keputusannya untuk mendepak Jadon Sancho dari skuad pada bulan September karena berbicara menentangnya di media sosial. Ten Hag mengungkapkan bahwa dia didorong untuk menegakkan disiplin. Rendahnya tingkat disiplin diungkapkan oleh Nemanja Matic baru-baru ini, dan Ten Hag telah menjalankan misinya untuk membersihkan United. Namun, serentetan kebocoran di ruang ganti pekan lalu terkait pemberontakan terhadap dirinya menunjukkan bahwa ia belum menyelesaikan tugas tersebut. Dilaporkan juga bahwa Sir Jim Ratcliffe dan rekan-rekannya di Ineos sangat menghormati Ten Hag yang mereka temui ketika mengunjungi klub tersebut pada bulan Maret. Ineos akan mempertimbangkan untuk menunjuk Graham Potter atau Julen Lopetegui jika hasilnya terus mengecewakan. Meski begitu, mereka tidak mungkin memecat Ten Hag begitu mereka mendapatkan kunci klub. Dalam jangka panjang, mereka mungkin menginginkan seorang manajer yang mereka pilih sendiri. Namun bahkan ketika Sir Jim Ratcliffe tiba, menyingkirkan Ten Hag sepertinya bukan hal utama yang harus dilakukan. Rekor mengesankan Ten Hag sebelumnya dalam manajemen juga memberinya kesempatan. Ajax yang dipimpinnya mengejutkan sepak bola Eropa ketika mereka mencapai semifinal Liga Champions pada tahun 2019 dengan memainkan sepak bola yang memukau. Musim pertamanya bersama United juga cukup sukses, memberikan trofi pertama dalam 6 tahun dengan memenangkan Piala Liga.
Meski menjalani musim kedua yang buruk di Old Trafford, ia tetap dianggap sebagai manajer berkualitas dan akan banyak diminati jika meninggalkan United. Dilaporkan juga bahwa klub berada dalam kesulitan keuangan sehingga mereka mungkin tidak mampu memecat Ten Hag, bahkan jika mereka menginginkannya. Manajer tersebut terikat kontrak hingga musim panas tahun 2025 dan dilaporkan mendapat gaji sekitar 9 juta pound Inggris. Oleh karena itu, pemecatannya dapat merugikan klub sebesar 15 juta pound Inggris dan kemudian klub perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk merekrut penggantinya. Bukan rahasia lagi bahwa United sedang kesulitan secara finansial. Mereka harus menggunakan fasilitas kredit untuk membiayai transfer dan hanya mendapat sedikit pendapatan akhir-akhir ini dari penjualan pemain. Mereka juga mendapat pukulan finansial yang besar karena tidak lolos ke babak sistem gugur Liga Champions atau bahkan terjerumus ke Liga Eropa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, United tidak punya banyak uang untuk dihamburkan demi mengejar seorang manajer, terutama sebelum Sir Jim Ratcliffe membeli saham minoritasnya. Nah, itu mungkin beberapa alasan mengapa sampai saat ini Erik ten Hag masih belum didepak dari kursi pelatih Manchester United, walaupun performanya kini sudah sangat mengkhawatirkan. Thanks for watching.